Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Fikri dengan NIM 22087231 dengan prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, kali ini saya berada dari kelompok 5 akan mempresentasikan judul yaitu evaluasi kinerja PTK dan perangkat instrumennya serta peran guru dalam pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan. Yang pertama itu apa itu konsep dasar kinerja? Kinerja adalah suatu konsep yang merujuk pada beberapa baik atau buruk suatu sistem, organisasi, individu, atau proses dalam pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan. Konsep dasar kinerja melibatkan berbagai elemen yang penting untuk memahami dan mengukur kinerja. Apa-apa saja konsep dasar kinerja? Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan adalah target pencapaian yang diinginkan. Untuk mengukur kinerja, Anda perlu memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur. Tujuan ini dapat berupa target penjualan, produktivitas, efisiensi, atau hasil lainnya yang relevan dan konteks. Yang kedua itu indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan telah tercapai. Contoh, bisa berupa pendapatan, tingkat kepuasan pelanggan, jumlah kesalahan produk, atau metrik lain yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga itu benchmarking. Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja satu entitas dengan kinerja lainnya yang dianggap sebagai standar atau referensi. Hal ini membantu kita untuk menilai seberapa baik atau buruk kinerja suatu organisasi dibandingkan dengan yang lain dan dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan. Keempat, evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap kinerja yang telah dicapai. Ini melibatkan analisis data, indikator kerja, dan perbandingan dengan tujuan atau standar. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau perubahan strategi. Yang kelima, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja melibatkan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengukur kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja harus akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Yang keenam, pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja itu proses perencanaan, monitoring, dan pengelolaan kinerja organisasi atau individu. Ini mencakup penetapan tujuan, penilaian kinerja, umpan balik, pengembangan karyawan, dan tindakan perbaikan. Yang ketujuh, umpan balik. Umpan balik itu adalah informasi yang diberikan kepada individu atau organisasi tentang kinerja mereka. Umpan balik dapat membantu dalam mengembalikan keputusan dan perbaikan. Umpan balik dapat bersifat positif maupun negatif. Yang kedelapan, continuous improvement, yaitu diberikan kepada individu atau organisasi perbaikan yang melibatkan upaya untuk terus-menerus meningkatkan kinerja melalui identifikasi masalah, perbaikan proses, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan atau persyaratan pasar. Kesembilan, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah konsep di mana individu atau organisasi bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Ini mencakup akuntabilitas terhadap pencapai tujuan dan indikator kerja yang telah ditetapkan. Kesepuluh, efisiensi dan efektivitas. Mengacu pada seberapa baik sumber daya digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara efektivitas mengacu pada sejauh mana hasil tersebut sesuai dengan tujuan. Kinerja yang baik biasanya mencakup kedua aspek ini. Konsep dasar kerja ini sangat penting dalam manajemen bisnis, organisasi, evaluasi kinerja individu, memahami dan mengukur kinerja dengan tepat dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan produktivitas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, evaluasi kinerja PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Apa itu evaluasi kinerja? Yaitu merupakan proses yang penting dalam dunia pendidikan untuk memastikan bahwa guru,
staf pendidikan, dan sistem pendidikan secara keseluruhan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Beberapa langkah penting dalam evaluasi kinerja PTK. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan standar. Langkah pertama dalam evaluasi kinerja PTK adalah menetapkan tujuan yang jelas dan standar yang harus dicapai. Ini dapat mencakup tujuan pengajaran, pengembangan profesional, kontribusi terhadap sekolah atau lembaga pendidikan, dan sebagainya. Standar ini harus sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional maupun lokal. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data tentang kinerja PTK harus dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur. Ini dapat mencakup data hasil ujian, evaluasi siswa, observasi kelas, portofolio pengajaran, dan umpan balik dari siswa, rekan kerja, ataupun orang tua. Yang ketiga, observasi kinerja. Observasi kinerja guru di kelas adalah komponen paling penting dari evaluasi. Pihak yang bertanggung jawab, seperti kepala sekolah atau pengawas pendidikan, dapat mengamati kegiatan pengajaran guru secara langsung untuk mengevaluasi teknik pengajaran, interaksi dengan siswa, pengolahan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat, penilaian oleh rekan kerja. Ini dapat memberikan masukan berharga tentang kinerja guru. Ini dapat dilakukan melalui peer review, diskusi kelompok, atau wawancara dengan rekan kerja yang bekerja sama dengan guru tersebut. Yang kelima, umpan balik dari siswa. Siswa dapat memberikan umpan balik tentang pengalaman belajar mereka dengan guru. Ini dapat dilakukan melalui survei siswa atau wawancara individu. Umpan balik siswa dapat memberikan wawasan tentang efektivitas pengajaran dan interaksi guru dan siswa. Yang keenam, analisis data dan temuan. Data yang telah dikumpulkan dievaluasi secara cermat untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kinerja. Temuan dari evaluasi ini digunakan untuk membuat rekomendasi dan perencanaan pengembangan profesional. Yang ketujuh, perencanaan pengembangan profesional, yaitu sering digunakan sebagai dasar untuk merencanakan kegiatan pengembangan profesional. Guru yang memiliki area kelemahan tertentu mungkin perlu mengikuti pelatihan ini atau khusus untuk meningkatkan keterampilan mereka. Kedelapan, feedback dan pembahasan. Setelah evaluasi selesai, umpan balik dan hasil evaluasi harus dibahas dengan secara terbuka dan konstruktif. Ini mencakup pemberian apresiasi terhadap kekuatan mereka serta perencanaan perbaikan. Yang kesembilan, tindak lanjut. Tindak lanjut harus diikuti dengan tindak lanjut yang sesuai. Hal ini bisa mencakup pembinaan dan dukungan untuk guru yang memerlukan perbaikan, serta pemantauan terus-menerus untuk memastikan perubahan yang diinginkan agar tercapai. Evaluasi kerja PTK harus berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan memberikan dukungan. Memberikan dukungan kepada PTK untuk menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas mereka. Selain itu, harus bersifat adil, transparan, dan berdasarkan pada bukti yang konkret. Evaluasi kinerja PTK adalah alat penting dalam upaya peningkatan sistem pendidikan. Kemudian, peran guru dalam administrasi PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga pendidikan sangat penting dalam menjalankan proses pendidikan dan memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan dengan efektif. Peran utama guru dalam administrasi yang pertama yaitu mengajar dan mendidik. Peran guru adalah memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Mereka merancang, menyampaikan, dan mengevaluasi pelajaran sesuai dengan kurikulum dan standar pendidikan yang berlaku. Yang kedua, mengelola kelas. Guru bertanggung jawab mengelola kelas, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan produktif, serta menjaga disiplin dalam kelas. Mereka juga berinteraksi dengan siswa secara efektif untuk memfasilitasi pembelajaran. Yang ketiga, penilaian dan evaluasi.
Guru mengevaluasi kinerja siswa dengan memberikan tugas, ujian, dan penilaian lainnya. Mereka juga menganalisis hasil tes dan memberikan umpan balik kepada siswa untuk membantu mereka berkembang. Yang keempat, mengembangkan materi pengajaran. Guru merencanakan, merancang, dan persiapkan pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Mereka dapat mengadaptasi kurikulum dan metode pengajaran sesuai dengan perkembangan siswa. Kelima, pembinaan. Guru dapat berperan sebagai pembina bagi siswa. Mereka memberikan dukungan akademik dan non-akademik kepada siswa, membantu mereka meraih potensi maksimal mereka, dan memberikan nasihat tentang pilihan karir dan pengembangan diri. Yang keenam itu kolaborasi. Yang kolaborasi, guru berkolaborasi dengan rekan kerja, kepala sekolah, orang tua, dan staf sekolah lainnya. Mereka dapat berpartisipasi dalam pertemuan staf, komite sekolah, ataupun tim pengembangan kurikulum. Yang ketujuh, administrasi kegiatan sekolah. Guru dapat berkontribusi dengan administrasi sekolah seperti mengelola buku catatan, menghadiri rapat guru, dan melaksanakan tugas-tugas administrasi yang relevan. 8. Perkembangan profesional. Guru terus-menerus mengembangkan diri melalui pelatihan khusus, seminar, dan aktivitas pengembangan profesional lainnya. Mereka juga bisa berperan sebagai mentor bagi guru-guru baru. 9. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Guru dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan sekolah, perubahan kurikulum, atau perbaikan pendidikan. Mereka dapat memberikan masukan berdasarkan pengalaman mereka di kelas. Terakhir atau ke-10 itu model perilaku positif. Guru berperan sebagai model peran yang positif bagi siswa. Mereka memberikan contoh etika, integritas, kerja keras, dan komitmen terhadap pendidikan. Peran guru dalam administrasi mencakup berbagai aspek yang mendukung operasional sekolah dan kualitas pendidikan. Guru adalah tokoh sentral dalam proses pendidikan, dan peran mereka sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang berhasil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.